atau belum? Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada saat ini? Harapan kami dengan kita bisa berkumpul kembali dalam persekutuan doa pada hari ini, maka kita juga dalam keadaan perlindungan Tuhan. Sekalipun hari-hari kita tidak seperti yang kita ingini, tapi percayalah semua ada dalam rancangan Tuhan, semua atas seizin Tuhan. Maka biarlah hati kita senantiasa dipenuhi dengan kekuatan iman di dalam Kristus. Mari kita mengambil waktu berdiam diri di hadapan Allah. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mengambil saat teduh sebelum kita mulai ibadah kita. Marilah kita meyakini bahwa ibadah doa kita pada hari ini terjadi hanya atas seizin Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita muliakan nama Tuhan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh memberikan hati kita, memberikan hidup jiwa kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan lagu Ku Berikan Hatiku.
dibacakan oleh Pak Darwis. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, Bapak Ibu dan Saudaraku, dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang ke-17, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Demikian firman Tuhan. Mari sebelum kita memasuki dalam doa-doa syafaat kita mengambil bagian dalam pelayan doa-doa syafaat kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan sampai saat ini kita masih ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kita pujikan lagu Ku Bersyukur Sebab Kau Setia. Senantiasa meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mari dengan segenap hati, dengan seluruh tubuh, jiwa, raga kita serahkan hidup kita di hadapan Allah. Kita yakin dengan sepenuhnya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Allah menuntun langkah hidup kita. Bahkan Allah menyertai kita dalam kondisi dan situasi pada masa-masa saat ini. Mari kita mengambil bagian di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami boleh Engkau undang dalam persekutuan doa pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, mendengar setiap seruan doa kami. Tuhan, malam hari ini tak henti-hentinya ya Bapa, kami senantiasa berdoa Tuhan untuk kondisi situasi bangsa, negara, bahkan dunia yang menghadapi COVID-19 ya Bapa. Sebuah pandemi yang tidak kami harapkan, tetapi kami harus bisa menghadapinya karena situasi saat ini ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat, berikan kami kesadaran untuk ketika kami menjalani kehidupan-kehidupan yang berbeda dengan masa-masa yang lalu, kami boleh tetap siap, kami boleh tetap kuat di dalam Engkau, dan kami boleh tetap percaya bahwa Engkau ada bersama kami. Bapa dalam surga, kami terus doakan Tuhan untuk gerakan social distancing, PSBB, bahkan juga untuk gerakan atau pada akhirnya kami akan menghadapi
new normal, satu kehidupan normal yang berbeda dengan kehidupan yang lalu-lalu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, berikan kami kemampuan untuk menghadapinya, kesadaran dan kebiasaan yang positif untuk bisa menjaga diri dan juga sesama kami di tengah-tengah menghadapi pandemi ini ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa bagi setiap pasien-pasien yang mengalami kelemahan tubuh, baik mereka yang terjangkit COVID-19 maupun mereka yang mempunyai kelemahan tubuh yang lainnya yang saat ini berbaring lemah ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong, menjamah, menyembuhkan mereka Tuhan. Kami juga doakan untuk mereka yang sedang bersedih, berduka karena keterhilangan mereka, karena anggota keluarga. Biarlah Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk setiap para tenaga medis, dokter, perawat, karyawan, dan setiap mereka yang terlibat di tengah-tengah pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang melindungi mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang jagai mereka siang dan malam Tuhan di tengah-tengah tugas mereka ya Bapa. Mereka yang lemah, letih, lesu, Engkau kuatkan ya Bapa. Engkau pulihkan kondisi mereka ya Bapa. Mereka yang hampir putus asa Tuhan, Engkau sendiri ya Bapa yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka ya Bapa. Dan mereka yang dengan tekun setia melayani masyarakat, Engkau lindungi mereka, berikan kesehatan bagi mereka semua ya Bapa. Kami pun juga berdoa Tuhan, jikalau di antara dokter, perawat, tenaga medis yang saat ini terjangkit COVID-19, biarlah Engkau ya Bapa yang pulihkan kondisi mereka. Tolonglah mereka untuk bisa berjaga-jaga ya Bapa dalam kondisi tubuh mereka yang rentan saat ini, melalui obat-obatan, vitamin, makanan sehat. Biarlah itu semua bisa memulihkan kondisi mereka ya Bapa. Kami menyadari sebagai masyarakat umum kami sangat membutuhkan pertolongan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau lindungi mereka. Kami mengingat para dokter, para perawat yang ada di tengah-tengah jemaat kami Tuhan. Engkau juga lindungi mereka, dokter-dokter kami, baik yang ada di Sumbawa maupun yang di luar Sumbawa, perawat juga yang ada di Sumbawa maupun di luar Sumbawa Tuhan. Biarlah jemaat kami ini sungguh-sungguh ada dalam perlindungan Tuhan. Siang malam mereka boleh setia melayani masyarakat. Biarlah Engkau yang jagai mereka ya Bapa. Kami hanya sanggup berdoa Tuhan, tapi kami percaya doa besar kuasanya untuk menolong mereka ya Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk menolong mereka. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Selanjutnya Pak Daris akan terus doakan untuk jemaat Gereja Kristus Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan melindungi, menyertai. Doakan untuk umat-umat Tuhan, biarlah Tuhan menyertai. Bahkan doakan untuk setiap umat manusia yang saat ini dalam pergumulan yang sama menghadapi COVID-19. Pastinya banyak kecemasan, kekhawatiran, ataupun kebingungan yang mereka alami saat ini. Biarlah Tuhan juga menolong setiap umat manusia. Doakan juga untuk pekerja yang saat ini bergumul karena social distancing atau berdampak dari COVID-19 ini. Biarlah Tuhan dengan penuh kasih menolong mereka dan keluarga mereka. Doakan pemerintah, TNI, Polri yang senantiasa berjaga-jaga menolong masyarakat juga. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat kami yang ada di Sumbawa, secara khusus untuk jemaat GKT Ebenezer Sumbawa. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka di dalam setiap perjalanan hidup, dalam setiap aktivitas mereka hari ini, di tengah-tengah kesulitan hidup yang melanda umat manusia. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu akan selalu nyata bagi mereka Tuhan. Kami juga teringat untuk seluruh jemaat kami, jemaat GKT yang tersebar di berbagai tempat, baik yang ada di luar kota, di luar pulau, ataupun mungkin ada yang di luar negeri. Kiranya perlindungan-Mu senantiasa menjadi milik mereka ya Tuhan. Bahkan kami juga terus berdoa untuk seluruh umat-umat manusia, seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang
membutuhkan pertolongan-Mu saat ini Tuhan. Kiranya Engkau sungguh-sungguh hadir, memberikan mereka kelegaan dan pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Kami berdoa jaga hidup mereka. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara kami yang saat ini pun terus bekerja untuk kebutuhan hidup mereka. Di satu sisi mereka terus harus berjaga-jaga Tuhan, menjaga diri untuk tetap menjaga physical distancing, dan mereka boleh juga terus bekerja untuk segala kebutuhan hidup mereka. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang mampukan mereka agar selagi mereka bekerja, Tuhan juga memberikan kesehatan, dan mereka pun juga terus memperhatikan setiap aturan-aturan yang ada di dalam masa-masa mereka bekerja. Terlebih lagi Tuhan, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan hidup anak-anak-Mu. Mungkin di antara mereka ya Tuhan, ada yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kebutuhan hidup. Biarlah Tuhan menolong mereka lewat uluran tangan orang-orang yang Tuhan percayakan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan dan hikmat daripada Tuhan, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar mereka diberikan kemampuan mengambil kebijakan untuk kebaikan kami secara bersama-sama. Kami juga terus berdoa untuk TNI dan Polri. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong supaya di dalam melaksanakan tugas ini seluruh aparat keamanan ada di dalam lindungan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat kami, seluruh jemaat GKT Ebenezer Sumbawa dalam usaha dan pekerjaan mereka. Di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini Tuhan, mereka terus berjuang di dalam dunia usaha mereka. Kiranya Tuhan yang menolong apapun kondisi usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau sungguh-sungguh hadir memberkati. Mungkin ada yang sedang bergumul berat Tuhan, Engkau tolong mereka agar mereka kembali dipulihkan seperti sedia kala. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini, tetapi Tuhan punya banyak cara untuk kembali memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hari ini merasakan dampak dari wabah ini Tuhan, di dalam dunia usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan juga yang pelihara mereka apapun pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat kami yang sedang bergumul, setiap mereka yang sakit Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau jamah setiap mereka, apapun keluhan-keluhannya. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus sanggup menolong dan melepaskan mereka, dan Engkau memberikan mereka kesembuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang sedang bergumul dalam banyak hal. Pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan iman, ataupun pergumulan yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau hadir sebagai Allah yang sanggup menolong mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib. Bapa di dalam surga, kami juga teringat untuk pemulihan ekonomi bangsa kami. Kami berdoa akhirnya Tuhan yang menolong kami. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang baik yang ada di dunia ini maupun yang ada di dalam bangsa kami, dan secara khusus untuk NTB ataupun Kabupaten Sumbawa. Biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan dalam pergumulan hari ini Tuhan menolong, baik itu pergumulan ibadah maupun juga pergumulan-pergumulan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan, teringat untuk setiap mereka. Mungkin ada di antara umat-umat-Mu yang merasa kelaparan karena wabah ini. Tuhan juga yang memberikan mereka makan, dan Tuhan juga yang menolong mereka melalui kami semua sebagai umat-umat yang saling peduli terhadap mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga menjagai seluruh jemaat kami yang akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan berikan mereka rasa nyaman, rasa sukacita
yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita meyakini bahwa firman Tuhan boleh menguatkan iman kita, boleh meneguhkan kita, menuntun kita, bahkan menegur kita. Tetapi firman Tuhan selalu untuk kebaikan hidup kita, bahkan di tengah-tengah menghadapi pandemi pada masa-masa saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa kita ada di tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menopang kita, bahwa kita ada di dalam pikiran Allah, bahwa kita ada di dalam setiap rencana Allah. Mari kita pujikan, ku di tangan, ku di hati. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersama-sama mempersiapkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja. Secara khusus kita akan perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-23. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur selalu ya Tuhan, karena firman-Mu sungguh-sungguh menolong kami melihat kebenaran yang menguatkan kami di kala kami lemah, menghibur kami di kala kami berduka, bahkan sungguh-sungguh memberikan kami kepastian bahwa hidup ini ada di dalam pertolongan-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-23, yaitu berani menghadapi tantangan. Saya bacakan sekali lagi ayat yang kita renungkan dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17. Di sana firman Tuhan berkata, 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang ke-17. Lalu berdoalah
Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bapak yang mempunyai seorang anak yang sangat disayangi. Dan kebetulan bapak ini adalah seorang yang sangat sibuk di dalam dunia kerjanya, dalam dunia bisnisnya. Tetapi di sisi yang lain, dia tidak punya waktu untuk menjagai anaknya 1 kali 24 jam. Akhirnya dia menyewa ataupun mencari seorang penjaga atau yang disebut dengan kita kenal bodyguard. Nah, suatu waktu anak ini keasikan bermain. Dan rupanya ada penjahat yang ingin membunuh dia. Nah, rupanya ketika dia tahu bahwa ada penjahat yang mau membunuh dia, dan dia tidak melihat bahwa di sekitar itu ada bodyguardnya, dia sudah mulai ketakutan, dia sudah mulai panik bahwa ia tidak akan luput dari kejahatan orang-orang yang ada di sekitar situ. Entah apa motivasi orang-orang jahat itu, yang pasti dia tahu bahwa dia sedang berada di dalam satu ancaman masalah yang besar. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika sudah mulai mendekat dan penjahat itu akan melaksanakan aksinya, akan menangkap ataupun juga membawa anak itu, tiba-tiba bodyguardnya muncul dan membela anak itu sehingga ia selamat. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia seringkali kita berada dalam satu kondisi yang memang sangat menakutkan. Seringkali kita tidak melihat pertolongan secara nyata. Seringkali manusia tidak bisa melihat sesuatu yang real untuk mendapatkan pertolongan. Nah, demikian juga di dalam kisah kita ini dikisahkan bahwa waktu itu ada orang-orang Aram itu datang untuk mengepung Elisa bersama bujangnya. Walaupun memang sudah dikisahkan bahwa Elisa ini selalu membantu Raja Israel untuk memberikan satu pemikiran strategi di dalam masa-masa ketika harus menghadapi tentara Aram. Nah, sehingga Raja Aram itu geram dan dia tahu bahwa Elisa itu adalah orang yang selalu menceritakan kepada bangsa Israel bagaimana strategi yang harus digunakan. Sehingga Raja Aram ini geram dan dia memerintahkan, bahkan mengirim langsung pasukannya untuk menangkap Elisa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Raja Aram ini mengirim pasukannya, nah rupanya bujangnya Elisa itu sudah melihat bahwa ada tentara yang sangat besar mengelilingi mereka. Lalu dia berkata kepada Elisa begitu ya, di dalam ayatnya yang ke-16 gitu ya. Nah, ayat yang ke-16 dia berkata, "Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Perhatikan ayat yang ke-17 yang kita baca juga di dalam bagian ini, Bapak Ibu dan Saudara. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, perhatikan satu bagian. Rupanya
bujangnya Elisa itu punya ketakutan, dan dia memang melihat tentara itu sudah mengelilingi mereka dan dia sangat ketakutan. Sehingga dia bertanya kepada Elisa, apa yang harus kita lakukan? Dan Elisa menjawab bahwa coba kamu lihat bahwa lebih besar tentara yang menyertai kita daripada tentara Raja Aram yang datang. Lalu Elisa berdoa. Itulah fungsi doa Bapak Ibu dan Saudara ya. Kita berdoa kepada Allah yang punya kuasa yang maha dahsyat. Nah, sehingga Tuhan itu memperlihatkan kepada bujangnya Elisa di dalam ketidakpercayaannya dia bahwa tentara Tuhan itu atau malaikat atau yang melindungi Elisa itu jauh lebih besar daripada tentara Raja Aram. Nah, karena itu ketika orang-orang Aram itu turun dan sudah mulai mendekat kepada tempatnya Elisa, Elisa berdoa lagi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya mencoba membayangkan di dalam bagian ini, saya coba renungkan, rupanya cara Tuhan unik di dalam melepaskan kita dari pergumulan. Nah, saya ketika membaca cerita ini, dalam kisah ini, saya sudah berpikir seharusnya bahwa Allah itu langsung melawan begitu ya, tentara Allah itu melawan tentara Raja Aram, tetapi cara Tuhan itu unik. Bukan justru melawan tentara Raja Aram, tetapi kita melihat dari kisah ini Elisa berdoa lagi kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-18 di sana dikatakan, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Lalu Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, cara kerja Tuhan itu unik luar biasa. Seringkali apa yang diprediksi oleh manusia itu tidak seperti yang dilakukan Allah, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik. Nah, rupanya tentara Allah bukan langsung berperang kepada tentara Aram, tetapi melalui satu karya yang luar biasa, dia membutakan mata orang-orang itu sehingga tidak sampai kepada Elisa. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam kisah selanjutnya itu diceritakan akhirnya tentara yang buta itu artinya mereka tidak jadi menangkap Elisa dan bujangnya itu. Bertemu dengan Elisa begitu, lalu dia arahkan ke ke tempat begitu ya, di dalam ayatnya yang berikutnya dia arahkan ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai dalam ayat yang ke-19, bukan ini jalannya kata Elisa, dan bukan ini kotanya, ikutlah aku maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari, begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini sehingga tentara Raja Aram itu akhirnya dibawa ke Samaria. Samaria itu adalah markasnya orang Israel. Sehingga kalau kita perhatikan, Raja Israel itu bertanya kepada Elisa begitu ya, apakah kita bisa membunuh mereka? Tidak. Justru Elisa itu memperlihatkan bahwa musuh harus dikasihi begitu kan. Akhirnya dia bilang, kamu harus kasih makan mereka, setelah mereka makan, tentara Raja Aram ini kamu suruh pulang begitu. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu dan Saudara? Yang pertama adalah cara kerja Allah di dalam menolong umatnya itu tidak bisa dikalkulasi oleh pikiran kita sebagai manusia. Mungkin kita berpikir seharusnya Allah itu berperang langsung dengan tentara Aram, tetapi tidak. Dia justru punya cara kerja yang lain, membutakan mata tentara-tentara itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, kita mau belajar dari kisah ini bahwa Elisa itu berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa 2 kali. Waktu memperlihatkan kepada bujangnya, ada tentara Allah yang mengelilingi yang lebih besar, lalu dia berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Apa yang dapat kita pelajari? Bahwa doa itu sangat penting Bapak Ibu dan Saudara. Nah, oleh karena itu, jika kita sedang di dalam pergumulan hari ini, mari kita belajar dari kisah ini. Yang pertama adalah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu punya cara dari apa yang kita pikirkan, dan cara Tuhan itulah yang terbaik. Dan jangan pernah takut. Jangan pernah gelisah. Karena Tuhan sedang mempersiapkan satu cara, dan Dia punya cara yang unik yang seringkali tidak terpikirkan oleh manusia.
tetapi yang kita dapatkan adalah keuntungan yang besar untuk kita semua. Dalam pergumulan hari ini, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Elisa. Karena kita percaya bahwa kita berdoa kepada Allah yang sanggup melepaskan kita dari pergumulan hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya tidak tahu pasti apa yang menjadi pergumulan kita yang paling berat hari ini. Apa yang menjadi kegelisahan hati kita hari ini. Mari kita andalkan Tuhan. Dia punya 1000 macam cara untuk menolong kita. Mari datang kepada Tuhan untuk terus berdoa meminta pertolongannya. Karena Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa Allah menyertai hidup kita. Seperti menyertai Elisa dan bujangnya, demikian juga akan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami satu kisah yang menarik, yang menjadi pengalaman rohani kami ketika kami membaca Alkitab hari ini, bahwa zaman dulu Allah pun memperlihatkan satu kuasa yang besar, yaitu menolong Elisa dan bujangnya. Dan kami mau belajar bahwa relasi dengan Allah, meminta pertolongan kepada Allah melalui doa. Dan itulah yang harus kami lakukan hari ini Tuhan. Kami pun juga percaya bahwa Engkau punya 1000 macam cara, bahkan banyak cara untuk menolong kami. Dan biarlah relasi yang kami bangun melalui doa yang tiada hentinya kepadamu Tuhan, sanggup lepaskan kami dari pergumulan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, sertai mereka, dengarkan doa mereka, dan yakinkan mereka bahwa Engkau punya banyak cara melepaskan kami dari pergumulan hidup hari ini. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara sudah setia boleh berdoa pada malam hari ini bersama-sama. Yakinlah bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, dan Ia selalu mendengar doa kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.